Yang ditunggu masih ada berapa orang ya? Ini udah semua, Kak. Aku izin mulai, boleh, Oh, Kak? oh, boleh, boleh. Silakan. Assalamualaikum, Kak. Selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 dari Universitas Yaksi. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Putri, dan keempat rekan saya, yang pertama itu ada Siti Ayu, yang kedua itu ada Syifa Salsabila, yang ketiga ada Indonesia, dan yang keempat ada Farah Bunga. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yulia dan Kak Nadia karena telah menyempatkan waktu luangnya di weekend ini untuk menyempatkan melakukan wawancara dengan kami, Kak. Dan juga kami ingin meminta maaf karena eh, ini mundur ya, Kak, jadwal wawancaranya dari jam 3 jadi agak lama gitu, Kak. Mohon maaf ya, Kak. Ya, Eh, nggak apa-apa. Paling nanti aku izin 15 menit doang, jadi nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa, Kak. Oke, Mungkin oke. dari Kak Yulia atau Kak Nadia ada yang ingin perkenalan dahulu, Kak, supaya kita bisa lebih mengenal lebih dahulu, Kak. Ya, makasih. Ya, ini di sini berarti ada Farah ya, ada Farah, Nanda, Nisha, Siti, sama Shiva gitu ya. Mungkin Ya, betul. perkenalkan dulu, aku Nadia Kansana Sution, biasa panggil Nadia. Eh, Sekarang manajer di PWS Indonesia. Udah jalan 7 tahun sih jadi PWS. Emang dari fresh grad, aku join langsung jadi asosiat di PwC, lanjut senior asosiat, dan yaudah sekarang manajer udah jalan mau 3 tahun gitu sih. Mungkin briefnya itu dulu sih. Kan aku juga temennya Tiwi di kampus gitu. Salam kenal ya, Kak. Ya, sama kenal. Mungkin dari Kak Yulia ada. Oh iya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Tiwi. Aku temannya Nadia. Sama tadi yang udah dibilang sama Nadia, aku teman sekampusnya dia. Pernah juga di PWC, tapi cuma setahun sih. Paling gitu aja. Mungkin bisa langsung dimulai kali ya. Oh ya, Kak. Aku izin untuk memulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama itu, eh, apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik untuk berprofesi sebagai seorang auditor? Karena kan eh, menurut pandangan orang lain menjadi seorang auditor itu sulit ya Kak, karena kan banyak memakan waktu gitu ya Kak di tengah kesibukan. Mungkin dari Kanadia dulu boleh untuk jawabannya Kak? Iya, kenapa menjadi auditor ya? Iya. Sebenarnya dulu lagi SMA sih punya goals pengen kerja di KPK gitu, pengen kontribut lah sama pemerintahan. Makanya udah well plan masuk akuntansi UI gitu. Dari Hmm. akuntansi UI pun kalau ngambil matkul pilihan juga udah spesifik ngambil yang dia sempat ngambil pilihan audit forensik gitu, sama ada beberapa matkul pilihan audit lainnya. Terus ngerasa ya udah sebelum harus kontribut ke pemerintahan perlu coba belajar dulu nih sama Big Four yang emang udah sistemnya udah terbentuk lah gitu. Maksudnya ya mungkin sama-sama tahu kan ya kalau misalnya Big Four baik di Indo maupun di global gitu kan dia punya sistem audit sendiri dan emang ibaratnya udah tersistematis gitu. Nah itu sih awalnya plannya emang pengen belajar dari swasta, dari Big Four, baru nanti ke pemerintahan. Makin kesini Hmm. ngeliat-liat kayak kok nyaman ya. Nyaman tuh lebih arti mungkin kalau orang-orang kerja ngejar materi. Nah kalau aku tuh jujur di LSC gitu ya, Hmm. tiap tahun tuh ada yang pengen dikejar sih. Tahun pertama aku berjumlah bukan sih bukan anak magang, jadi emang pure fresh grad langsung jadi asisten. Ya udah biasanya adaptasi banget tuh jadi auditor kayak lembur segala macam. Tahun kedua udah ngejar lah karena next year lagi akan jadi senior, ngejar beberapa area signifikan yang harus dikejar. Terus tahun ketiga as a senior ya udah mulai ngelit tim baik yang kecil, medium maupun yang big size. Terus ya udah tiap tahun kebetulan aku kan backgroundnya emang financial service sih ya jasa keuangan dan emang megang kliennya tuh klien-klien jasa keuangan yang under OJK gitu. Jadi kayak megang banking, megang baik bank swasta maupun bank BUMN, terus megang sekuritas juga, lalu megang multi finance. Nah, tapi di luar itu juga ada megang yang non jasa keuangan kayak misalnya ada dulu pernah megang lelang, terus ada yang juga investment property. Saya itu jadi belajar, jadi kayak ibaratnya selalu dikasih hal-hal yang baru, area yang baru dan untuk belajar dan ngerasa kayak di kuliah mungkin ya udah teoretikal nggak tahu nih implementasinya untuk apa gitu pas lagi di TWS rasanya ya udah nih kita dapat training full buat anak baru tuh hampir sekitar 3 minggu sampai 1 bulan
lalu virtual ke lapangan, ya jadi ngerasa apa hal baru itu buat belajar itu sih kenapa tahun pertama, tahun kedua, sampai sekarang udah tahun ketujuh, merasa banyak hal baru terus yang selalu ada yang dipelajarin gitu. Itu sih sebenarnya motivasi aku ya. Oh iya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Berarti Kakak emang udah memiliki ketertarikan ya Kak sejak dulu. Iya, Em, betul. Mungkin untuk jawaban dari Kak Yulia bagaimana Kak? Ya, aku udah nggak jadi auditor sih sebenarnya. Nggak apa jawab. Kayaknya Nadia aja deh. Oh iya Kak. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Eh, Bagaimana sih Kak strategi Kakak menjalani profesi sebagai auditor hingga sampai ke titik yang sekarang gitu Kak, ke posisi Kakak yang sekarang gitu Kak. Yang kasih Kak. Ya mungkin sama kali ya tadi sama obrolan sebelumnya. Tiap tahun tuh tahu nih mau achieve apa gitu, mau targetin apa. Bahasanya kayak ya kerja bukan untuk materi doang. Ya bahasa aku loh, materi bonus, dapat performance bonus tuh kayak one thing. Kalau emang kita achieve, bahasa di TWS itu expectation about expectation kayak gitu. Dan apa ya, di TWC itu emang kita ada sistem kayak rating-rating. Kalau bisa di kuliah kan ada GPA, ada penilaian segala macam. Nah di TWC itu ada ya, kalau impact year satu ada insentif dapat performance bonus 3 kali sekian gaji. Impact year kedua dapat sekian kali gaji. Nah impact year ketiga nggak dapet yang performance bonus gitu. Somehow pertama kali dapat performance bonus itu kayak, ih kenapa ya kok gue dapet performance bonus, takutnya orang expect lebih. Tapi makin kesini kayak, oh emang emang gue di standardize untuk dapetin itu. Maksudnya kayak somehow kayak jadi kayak, oh emang benchmark gue segini, barang gue segini. Once ngerasa kalau tiba-tiba performance turun tuh kayak kenapa ya, kadang kayak jadi itu sih nge-trigger, bukan ngejar fokusnya tapi ngejar lebih ke ya udah mempertahankan ya udah impact-nya di satu atau dua gitu sih. Itu sih kenapa buat pertahanin sampai sini. Sama apa yang dikejar itu sama tadi sih, emang harus tahu tiap level, karena dari asosiat sampai manajer tuh bisa banget role-nya. Asosiat tuh mungkin as a preparer masih di coaching sama senior asosiatnya, masih ada yang melindungi lah buat update manager ke klien, masih ditemenin gitu. Makin naik level makin yang independen, makin cari tahu sendiri, coaching sendiri, walaupun secara trading di provide sama firm, tapi tetap aja sih yang namanya belajar, buka PS apa, buka-buka guidance, buka-buka peraturan baru dari OJK, BPK segala macam tuh emang perlu nyari tahu sendiri gitu sih. Mungkin bahasanya yang tidak diambil juga ya, lebih ke kepo aja, dan ya di belakangnya pasti capek gitu karena lembur ya sampai pagi juga pasti gitu kan. Tapi ya itu sih ngerasa responsif sama tahu apa yang pengen dikejar aja gitu sih. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin Kak Yulia ada yang mau ditambahkan Kak? Dan Nadia kayaknya udah lengkap banget pertanyaan jawabannya. Oh, oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya izin teman aku yang bertanya ya Kak. Ya Halo boleh. Kak, halo Kak, nama saya Nisa. Izin bertanya Kak. Nih kan Kakak jadi auditor udah banyak ya yang audit perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang paling banyak di audit dan tantangannya itu apa aja Kak? Tantangan sebagai auditor yang ya Kakak kan mengaudit tuh, tantangannya apa aja sih? Iya, aku tuh mostly megang banking sih, bang. Aduh, mungkin kalau dia sih prinsip syariah banget ya. Kebetulan aku mohon maaf banget nih belum pernah megang bank syariah. Banknya selalu bank konten gitu sih. Tapi kalau misalnya dulu pernah megang asuransi, pernah sih ada asuransi syariah gitu ya. Terus sekuritas, perusahaan sekuritas, sama tadi sih aku bilang ada investment properties juga, ada balai lelang juga. Tapi mostly bank sih sebenarnya, ada banknya bank konven gitu. Tantangan ya, tantangan mungkin bisa dari banyak sih. Kalau mau dilihat perspektifnya dari internal tim, dari klien, sama dari sisi ngerjain job alokasi kita gitu. Kalau job alokasi sendiri, di bank mungkin kalau kalian pernah lihat laporan keuangan bank itu kan yang jadi apa ya, jadi halat yang sama-sama tahu sendiri kan, dia punya apa di, kamu nabung ke bank gitu kan, jadi dia collect dana pihak ketiga, tapi dia juga ada nyalurin kredit gitu kan buat ke masyarakat. Nah itu, nah kalau signifikan risk di bank sendiri itu lebih ke gimana caranya bikin provisi buat penyaluran kredit
Kenapa? Soalnya belum turun nih. Misalnya dari bank, katakanlah ya Bank Mandiri gitu. Bank Mandiri nyalurin kredit misalnya ke PPA gitu. Nah, belum tentu nih PPA ini bisa balikin uang yang disalurin sama Mandiri itu 100% tuh. Makanya bank perlu assess nih berapa sih provisi atau bahasanya mungkin sekarang kalian tahu juga PSAK satunya nih yang harus dihitung gitu. Itu sih sebenarnya signifikan risk yang besar. Nah, lainnya mungkin kan kalau misalnya kalian em, punya kredit di bank, itu kan ada bayar bunga ya, nggak cuma pure bayar full kredit, tapi kan bank juga butuh pendapatan dari bunga gitu kan. Nah, pendapatan bunganya itu tuh salah satu signifikan risknya juga gitu. Kalau misalnya emang perhitungannya nggak pure gitu secara straight line atau metode garis lurus, tapi gitu secara apa namanya AR atau effective interest rate gitu. Ini mohon maaf ya kalau emang nggak terlalu relate dengan persyariahannya ya. Karena emang aku kebetulan megangnya bank konten. Sama itu sih kalau by area ya yang paling signifikan. Tapi kalau misalnya tadi kayak aku udah megang asuransi syariah sendiri sebenarnya asuransinya sendiri itu kan gimana caranya kita ngitung kan asuransi itu sendiri bisnisnya sendiri adalah ini kan dia bayar atas yang kalian bayar premi tiap bulan gitu kan. Dia akan membayar kalau misalnya ada klaim, misalnya amit-amit ada kecelakaan, terus abis itu mau klaim asuransi gitu kan. Nah, si asuransi ini harus itu nih berapa kira-kira angka yang akan uh, teraktual atau terrealisasi di klaim gitu. Nah itu namanya cadangan teknis. Nah kalau di asuransi itu paling suka itu. Tapi kebetulan kalau cadangan teknis aku belum pegang. Tapi kalau untuk area banking semuanya aku udah pegang. Kalau sekuritas sendiri sebenarnya nggak sekompleks bank atau asuransi. Tapi kalau sekuritas sendiri kan kayak kalian di sini mungkin ada yang pernah megang atau saham nggak main saham gitu atau mungkin tahu nih kayak ada perusahaan-perusahaan mau merger, mau akuisisi. Nah, main bisnis sekuritas sendiri kan itu kan dia bisa dari underwriting fee maupun dari brokerage fee. Brokerage fee itu kan kalau kalian main saham, terus habis itu kan kalian dapat tuh dari pembayaran dividen atau apa. Nah, dia dapat nambah management fee-nya itu dari itu brokerage fee gitu. Kalau yang si underwriting kan lebih kalau ada perusahaan mau restruk, mau merger, mau akuisisi. Nah, dia kan bantuin nih sebagai underwriternya itu kan. Nah, dia dapat fee-nya dari situ. Tapi signifikan risknya biasanya sih kalau di sekuritas kayak underwriting fee, tapi nggak kompleks gimana sih kalau sekuritas. Jadi nggak sekompleks bank sama asuransi. Itu dari sisi area ya, dari sisi knowledge. Kalau dari sisi tim, kebetulan di PWS kan kita nggak kerja cuma sama si A, B, C, tapi bisa jadi tiba-tiba timnya berubah jadi C, D, E. Misalnya buat aku ngerjain klien bank, aku timnya A, B, C. Ntar sama tim asuransi, aku timnya C, D, E gitu. Nah, itu gimana caranya adaptasi sih? Kenapa? Soalnya mungkin aku as asosiat, ya udah tipe senior aku beda-beda nih. Ada yang baik banget mau ngajarin A sampai Z, ada yang galak banget, ya ada yang harus cepet gitu kan. Nah, once jadi senior juga aku punya asosiat juga macam-macam gitu. Ada yang anaknya responsif, ada yang anaknya ya bilang bisa aja gitu. Ada yang emang anaknya yang emang udah basicnya udah ada ya udah tinggal dipoles. Ada yang anaknya harus dituntunin banget kayak ke klien mau up data juga harus diajarin banget ada gitu. As a manager lebih kompleks lagi karena manager tuh tadi mungkin kalau asosiasi sama senior asosiasi cuma ngurusin bahasanya EGA ya kalau di PLC, evidence untuk ngerjain audit sendiri. Tapi kalau misalnya untuk manajer ya banyak lagi nih KPI kita. Nggak cuma by deliver output laporan keuangan yang diaudit, tapi juga ada gimana caranya jagain revenue, gimana caranya kita jualan buat dapetin klien baru, gimana cara juga kita maintain turnover dari sisi firm gitu. Manajer soalnya beda kompleks lagi sih sama asosiat sama asosiat. Itu sih, tapi jujur yang paling challenging terserah sih karena aku lagi manajer sih. Kenapa? Karena itu sih tadi mungkin aim awal kan ya udah dapetin knowledge segala macam belajar segala macam ya jadi manajer nggak cuma bisa belajar doang tapi apa yang kita bisa kasih output buat firm gitu tadi dari sisi teaching ke klien jualan buat dapetin new klien terus habis itu gimana cara jagain nih turnover rate dari sisi employee-nya di PWS ya terus habis itu gimana caranya juga jagain feedback yang didapat dari klien existing itu sih challenging dan gimana caranya kita maintain tim jadi sesuai timeline bisa jadi nih deadline sekarang bulan Maret aku megang 3 klien yang sama-sama tiga-tiganya adalah di bulan Maret gitu meanwhile secara badan secara mental ya belum langsung recover dari nol karena pasti bulan Februari dan Januari juga pasti ada yang udah rilis dan harus sampai pagi juga nah itu sih gimana cara memaintain itu project management
leadership sama dari sisi communication sih, baik dari sisi tim klien maupun ke atasan. Itu sih sebenarnya. Mungkin ada mau lanjut lagi atau ada pertanyaan? Lanjut ke pertanyaannya aja ya, Kak. Dalam melakukan audit, tim menggunakan gunain software apa gitu, terus manfaatnya buat proses auditnya itu apakah? Software tuh jujur banyak ya, karena PWS sendiri tuh tadi yang aku highlight di awal, dia tuh udah sistemnya tuh udah ada juga dari PWS Google, dari US-nya, dari UK juga. Jadi kayak kalau sistem buat ngauditin, jadi buat dokumentasi auditnya sendiri, kita namanya ada Aura Platform. Itu mungkin lagi zamannya TV, itu dulu namanya masih Aura gitu. Yang sekarang tuh udah Aura Platinum, lebih yang kalau dulu masih yang kayak bisa nih kerja di knockout kita replika kita kayak, nah kalau sekarang ya udah kita udah yang integrated yang muncul, harus pakai apa, internet dan VPN kantor gitu. Jadi semua dokumentasi kita harus timely terdokumentasi gitu sih. Terus ini banyak sih sebenarnya kalau mau mention satu-satu, jujur sistem yang bahasa ada yang buat collect data, ada yang buat kirim konfirmasi, ada yang buat ngolah data banyak. Itu sih. Ada juga buat call over, ada juga yang bisa buat coaching otomatis gitu. Halo, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya atau Baik, terima kasih Kak Nadia sama Kak Yulia. Selanjutnya aku mau bertanya nih Kak, mengenai Atlas. Atlas itu kan singkatan dari Auditor and Linked Archive System. Jadi aku ingin bertanya nih ke Kak Nadia sama ke Kak Yulia. Jadi apakah KP di PWC ini yang sekarang ini menggunakan Atlas, dan juga bagaimana pandangan Kak Nadia sama Kak Yulia tentang Atlas PPK? Apakah ini sangat membantu audit atau ini dapat apa ya, sulit diterapkan? Jujur, Atlas itu ya, yang provide Kementerian Keuangan atau dari mana ya? Atau OJK atau siapa ya? Dan boleh boleh ceritain nggak background sistem Atlas itu fungsinya apa gitu? Soalnya kalau aku sendiri tadi yang aku ceritain sih, kita udah ada sistem in-house sendiri karena yang namanya data klien kan konfidensial ya, kita nggak bisa pakai sembarang sistem gitu. Jadi boleh ceritain nggak sebenarnya Atlas itu tuh fungsinya apa? Apa buat kayak collect data tadi kalau misalnya emang kementerian ya kita buat submission deliverable apa yang di provide, atau buat apa gitu? Soalnya kalau PLS sendiri nggak bisa pakai sembarang sistem gitu. Jadi Atlas itu membantu akuntan publik di KAP memenuhi standar audit. Terus juga biasanya dari yang aku baca itu isinya itu nggak jauh berbeda kayak yang digunakan sama KP itu. Jadi KP yang saat ini kalau banyak yang bilang banyak yang menggunakan Excel sistem. Jadi aku mau nanya nih Kak, kira-kira udah ada yang belum sih Kak yang udah menggunakan sistem Atlas ini di KP-KP seperti PwC atau ada yang lain? Oke, sebenarnya aku mungkin bisa kasih point of view saya doang kali ya, soalnya aku belum pernah ke before lain. Nggak pernah sih. Jujur, soalnya kalau dari sistem sendiri, ya tadi kita, jujur kalau misalnya ini bukan aku sombong atau gimana, tapi kalau aku ngobrol-ngobrol sama temanku yang lain, hitungannya PwC secara sistem kayak itu udah yang paling menonjol sih dibandingkan before lain sih itu. Jadi oh mungkin ya, mungkin ini in my opinion ya, mungkin si Atlas ini hanya untuk beberapa KAP yang mungkin masih baru atau KAP kecil yang tertier gitu. Mungkin bisa diekspos. Karena tadi sih kalau dari PWS sendiri tuh udah ada sistemnya, udah timely manner untuk terdokumentasi, dan
Excel-nya tuh bukan Excel yang kayak di komputer masing-masing, jadi kamu ngerjain di Excel pasti enggak, tapi aku bisa mantau kerjaan timku yang misalnya bisa lagi di London, lagi di Jepang, lagi di Singapura, aku tahu tinggal buka database si Aura Platinum tadi, dan ya udah kelihatan dia nggak diterapkan kapan gitu. Udah sesistemize itu sih, yang simple, dan udah ada feature untuk prepare, review terakhir siapa kalau untuk klien apa ini yang review siapa, klien ini siapa yang review, dan yang punya akses nggak bisa semuanya harus di request sama yang authorized person atau yang berwenang aja kayak gitu. Itu sih, jadi mungkin opinion ya, apakah Atlas hanya untuk kata-kata kecil doang gitu. Mungkin kamu aku saja mungkin kamu juga bisa cari nih apa subjek buat interview yang mungkin backgroundnya kata kecil gitu, biar jadi komparasi antara yang emang big four sama yang non big four gitu sih. Baik, terima kasih Kak Nadia. Mungkin dari Kak Yulia ada yang mau ditambahkan Kak? Mohon maaf gak ada. Karena aku sendiri udah nggak jadi auditor, jadi nggak tahu sih perkembangan di PWS gimana. Takutnya salah jawab. Ini dia aja ya. Kak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu prosedur audit lanjutan itu kan ada pengujian pengendalian, pengujian substansif atau transaksi, kemudian prosedur analitis, pengujian substantif rinci saldo. Jadi kira-kira bisa nggak Kak ngasih gambaran ke kita penerapan audit apa yang dilakukan di PWS ini? Ya, mungkin kalau Biosaf sendiri itu in general gitu ya, kita tuh profesional itu untuk yang udah masuk network, pertama ada namanya pre-planning, planning, lalu execute, completion itu. Pre-planning itu apa? Pre-planning itu kayak kita ada collect dulu nih, kayak kita cek untuk kita bisa nggak yang terima nih klien ini ada risiko apa ya? Mana sih adakah anti money ada money laundering-nya nggak? Ada kasus apa di luaran segala macam, KYC-nya gimana, kayak know your customer gimana, itu kita akan di pre-planning. Nah pas lagi planning itu tuh kita udah accept klien itu, nah kita mulai namanya bikin engagement letter atau namanya perjanjian kontrak lah antara klien yang diaudit dengan PwC. Jadi di situ tuh tertulis tuh antara si auditnya apa, sama conditionnya gimana, hak dan kewajibannya apa. Abis itu banyak lah ibaratnya untuk di perjanjian itu. Nah di planning itu nggak cuma tanda tangan perjanjian doang, tapi kita juga understanding business process, misalnya bank. Tadi cycle-nya ada kredit, ada dana pihak ketiga, habis itu ada generalnya cash disbursement, dan yang paling penting tuh ada namanya gimana cara generate financial reporting gitu. Nah itu kita understanding nggak cuma nanya doang, kita dokumentasi S1 tapi kita bikin workflow-nya. Jadi kayak mungkin kalau kalian pernah belajar sistem apa sih ASI ya, apa sih ya sistem ilmu administrasi yang bikin workflow gimana caranya suatu proses step by stepnya, kontrol segala macam. Nah itu tuh kita bikin di waktu itu prosesnya gimana sih, dari pertama kali kalau si orang itu mau ngajuin loan, masuk masuk ke bank cabang, ketemu teller, isi formulir, abis itu ngajuin berapa plafon yang mau diajukan, sampai proses berikutnya ngumpulin gimana ajudannya, gimana proses berikutnya di assess nih si klien si debitur ini bisa diakses apa enggak untuk si bank ini terima si kreditnya, sampai gimana caranya kreditnya itu oke udah diakses, ditandatangani misalnya sama direktur apa yang pihak berwenang lainnya, lalu disalurkan uangnya pakai sistem apa aja, itu kita dokumentasi untuk proses itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti buat step berikutnya di execute sendiri tuh kebagi dua proses itu planning-nya. Ada namanya test of control atau penguji internal, sama satu lagi itu ada test of details atau substantive testing. Test of details tadi nggak cuma substantive testing doang, nggak cuma uji substantif doang, tapi ada juga tuh tadi apa namanya analytical review. Nah, biar nyambung nih pas lagi di tes of control, kita ngecek bener nggak sih kontrol-kontrol yang tadi kita udah address pas lagi waktu proses itu benar nggak sih ter-apply di bank ini atau di klien ini gitu. Misalnya kalau misalnya tadi pengajuan kredit harus ditandatangani oleh siapa, yang bisa ngedisburse siapa, di sistem siapa yang bisa klik. Nah itu kita tes di proses itu. Nanti dari situ bisa kelihatan nih apakah kontrolnya sendiri bisa kita apa namanya bisa kita rely atau enggak, kontrolnya lain atau enggak.
tes of control juga nggak cuma itu doang. Kalau misalnya ada yang terkait berbau IT gitu, misalnya ada yang terkait apalagi gampang namanya sama sistem masih banget yang ada coordinating system, jelas juga nih sama tim IT general control. Apakah sistemnya ada superior isu nggak? Apa nggak emang cuma yang punya akses doang? Apa nggak sistemnya itu sendiri secara migrasi sistemnya, secara apa engine sendiri bisa kita relay nggak kontrolnya? Itu juga dari tim IT audit kita juga ngetes. Kalau misalnya semuanya bisa relay, kita bisa jump ke test of details yang area-area normal, risk, itu kita bisa put low gitu. Nah, put low sendiri ya udah kita test of details, tadi substantif sendiri macam-macam sih. Ada yang samplingnya sendiri ada yang full population, ada yang sampling, dan jumlahnya sendiri itu tergantung dari kita nge-define tadi kontrolnya sendiri bisa put high, low, atau moderate gitu sih. Masing-masing area beda lagi. Abis itu tadi kalau analytical review, sebenarnya kalau untuk area billing jarang digunain, tapi biasanya bisa nih buat area payroll atau salary. Jadi dilihat nih tiap bulan di analisis gimana sih trennya, berapa kali lipat sih dari tahun sebelumnya. Terus habis itu sebenarnya ada cenderungan apa sih behaviornya, apakah ini benar ya, misalnya kalau analytical review biasanya gitu sih. Terus nanti at the end completion, kalau semua testingan itu udah, ya udah kita generate report, kita analisis dulu nih dari angka-angka per balance posisi Desember misalnya sampai subsequent period, misalnya kan ini kita kan audit posisi 31 Desember, nanti nge-release report di misalnya di Januari, 31 Januari. Nah kita tuh nggak bisa tuh cuma ngetes sampai Desember doang. Di Januari kita ngetes juga tuh dari Desember ke Januari, nah itu kita analisis di completion. Gimana sih subsequentnya, apakah ada isu-isu yang perlu kita highlight, apakah di bahasanya apakah ada audit hasil setelah produk laporan kayak gitu. Tadi juga untuk yang text sendiri juga ya kita ngelihat apakah ada misstatement yang bukan fraud yang di atas material itu gitu. Nah itu sih nanti kita bisa propose suggestion ke klien atau kliennya sendiri yang langsung ubah untuk bisa reflektif angka audit sendiri yang sesuai gitu. Mau lanjut atau gimana nggak? Sorry, boleh quick. Ada berapa pertanyaan lagi ya? Sekitar ada 4 pertanyaan lagi, Kak. Oh ya, boleh Boleh quick. aku lanjut ya, Kak, untuk pertanyaannya. Oke, boleh. Boleh. Tadi kan sebelumnya Kakak menyinggung tentang sampling audit sendiri itu ya. Bagaimana sih Kak untuk penerapan sampling pengauditan yang sering dalam proses audit yang sering Kakak lakukan dalam PwC ini? Ya, sampling itu biasanya kita tuh buat nentuin sampling pertama harus tahu berapa frekuensi um, transaksi itu kejadian. Apakah setiap hari terjadi beberapa kali, apakah setiap bulan cuma kejadian satu transaksi, atau setiap itu cuma setahun sekali gitu. Pertama itu. Kedua yang menentuin adalah kuantitinya. Kuantitinya berapa banyak sih dalam setahun? Karena kan biasanya pada 8 bulan 1 Januari sampai 3 Desember. Berapa sih dalam 1 tahun itu populasinya berapa gitu. Ketiga, tadi sih nyambung sama yang kontrolnya kita bisa relay apa enggak dan area normal atau significant risk. Kenapa? Saya kalau significant risk biasanya itu kita put high dan jadi jumlah sampel juga lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita normal risk, kita consider lagi nih, kita perform TOC nggak, test of control nggak, perform apa uji pengendalian nggak. Kalau misalnya ternyata uji pengendalian tadi kita nggak bisa relay, mau nggak mau kayak sampel kita lebih banyak kayak gitu sih. Nah, sampel sendiri tadi kalau di PLS sendiri itu kebagi in general ya kebagi dua. Ada yang emang target itu lebih ke full population. Ada juga yang NSS. NSS itu non-stat sample tuh lebih ke random sampling, haphazard, sama ada beberapa prosedur lainnya yang tadi berdasarkan high, moderate, atau low. Lalu juga ini sih kita nggak bisa nih cuma ya udah nih kredit ya udahlah kita taruh NSS aja atau keluar misalnya 16 gitu, nggak bisa. Kenapa? Soalnya kita harus bagi-bagi lagi nature-nya, apakah nature-nya sama apa enggak. Kalau misalnya ternyata nature beda itu kita harus pisahin populasinya untuk biar sampel sendiri gitu sih. Kak, aku izin melanjutkan pertanyaan dari temanku tadi karena temanku ada kendala jaringan nih Kak. Ya boleh. Kan yang aku ketahui kalau audit saat ini itu ada audit berbasis resiko ya Kak. Menurut pandangan Kakak, audit berbasis resiko itu bagaimana sih Kak penerapannya? Ya, tadi sih kan aku ada nyinggung-nyinggung tuh namanya significant risk sama normal risk. Jadi tuh ketika kalian masuk dunia audit, kalian harus tahu nih entitas ini risiko auditnya apa.
Apakah sih yang jadi signifikan dari selain ini? Yang pasti yang nggak bisa hilang dari siklus progres itu adalah manajemen cost control. Jadi manajemen cost control apa? Pasti tuh di setiap audit tuh harus ngelakuin namanya tes completeness checking semua jurnal yang bisa tahun sampai kita filtering kriteria misalnya unusual jurnal, terus misalnya kayak significant case dan macam itu tujuan apa? Itu spesifik buat ngedetect apakah ada risiko fraud atau enggak. Itu spesifik tuh yang manajemen price control pasti itu harus dilakuin. Jadi kalau misalnya kalian nemu nih, nanti misalnya kalian ada mau jadi auditor, ada yang nggak perform itu, kalian perlu tanyain bahkan sampai level partnernya, aku bisa nggak ngelakuin itu kayak gitu. Nah, untuk statement dan risk lainnya itu harus diselesaikan sama si entitas. Ada yang enggak. Tadi kalau bank, contoh statement risk itu misalnya provision untuk kreditnya sendiri, atau bahasanya allowance for technical, atau uh, credit losses for investor. Tapi kalau tiap-tiap kan beda-beda sih. Mungkin kalau kayak klien manufacturer bisa jadi kayak inventory-nya kayak gitu. Atau misalnya kalau klien kayak tadi asuransi technical reserve-nya, tergantung sih nature klien-nya. Itu kalau signifikan risk. Nah kalau normal risk itu harus dilihat lagi nature klien-nya apa, tapi mungkin secara risiko nggak sesignifikan itu, tapi ya dilihat lagi lah bersama magnitude-nya kayak gitu sih. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Yulia, menurut dari pengalaman terdahulunya saat menjadi auditor, pandangan Kakak terhadap audit berbasis resiko ini bagaimana ya Kak? Jujur udah lupa beneran deh. Udah nggak tahu lagi pengalaman. Soalnya udah dari tahun 2013 ke 14 ya. Maaf banget ya belum Oh, bisa jawab. Udah oh lama iya, nggak banget. apa-apa Kak. Mungkin next. Kak, saya Farah izin bertanya ya Kak, selama kakak menjadi auditor, apakah kakak pernah menemukan fraud dalam proses audit? Jika pernah, itu contohnya apa saja ya Kak? Dan bagaimana tanggapan kakak atas temuan tersebut? Mungkin dibedain jadi dua kali ya. Fraud yang memang sudah ditemukan sama klien dan kita tinggal mereview apa sih action plan dari klien untuk atas fraud tersebut. Sama fraud yang klien nggak aware atas fraud tersebut, tapi kita bisa nemuin itu baik dari whistleblower maupun dari pihak audit. Kalau yang kedua, jujur aku belum pernah. Tapi kalau yang pertama itu pasti harus dilakukan. Kenapa? Kalian nanti untuk audit itu nggak cuma namanya coaching doang, tapi kalian harus nge-review juga nih kayak surat masuk surat keluar, terus minutes dari yang berdasarkan governance, begitu dari direksi, komisaris segala macamnya, maupun kayak ada berita-berita segala macam itu tuh kalian harus review dan harus lakuin further inquiry atau diskusi sama klien kayak gitu. Nah kalau misalnya yang pertama itu ya namanya bank ya, bank sendiri kan cabangnya banyak nih di daerah-daerah. Ada sih lebih kasusnya tuh fraudnya lebih ke seller ngedepin uang klien, maksudnya kayak misal kamu nabung bank, nah sellernya ibaratnya apa sih bahasanya, nyilep nyilep kayak diumpetin lah uangnya, nggak bener-bener ditaruh di cover di brankas gitu. Nah itu sama bangetnya itu yang mereka kan ada tim internal audit sendiri kan. Nah udah ditindaklanjutin lebih ke arah ya udah bisa tahu ini siapa sih employee-nya, kenapa sih bisa melakukan itu, apakah ada kontrol yang kurang apa enggak segala macam gitu. Sampai ke sanksi segala macam, apakah harus dipotong gaji atau ibarat ke banknya yang harus gantiin uang atau segala macam itu kita harus mereview sampai segini, apakah akan terdampak sampai laporan keuangan di akhir tahun itu juga kita harus assess juga kayak gitu gitu. Menurut Kak Yulia, apakah ada jawaban yang ingin disampaikan dari pertanyaan yang tadi? Ya kalau fraud belum ada deh. Soalnya pengalaman aku juga cuma setahun kan, jadi nggak nemu yang sejauh itu sih. Mungkin beda ya mana dia yang udah 7 tahun di situ. Baik Kak, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat ini kan kami sedang mendengar big data ya Kak. Apakah ada dampak penggunaan big data dalam proses audit saat ini? Ini big data secara ini ya, secara aplikasi, secara software maksudnya. Iya, Kak. Ya, kebetulan klienku sendiri sih udah pakai big data. Soalnya kan yang namanya data klien bank itu kan customer-nya, krediturnya banyak gitu kan. Dia udah pakai big data, jadi di analisis tuh gimana behavior-nya, kapan sih biasanya paling banyak naruh uang, atau misalnya naruh kredit,
atau biasanya udah lihat nih apa sih biasanya kerjaan tertentu apa yang paling banyak atau bisa industri apa kayak gitu. Biasanya kalau klien aku fokus juga ke situ. Tapi kalau buat audit sendiri biasanya itu dilakukan untuk data analitik atau analytical data. Jadi di analisis nih sebenarnya ya biasa sebenarnya apa yang diperform sama yang klien sama auditor dari mana. Tapi kita analisis dari data tersebut apa nih yang kita mau perform dan outputnya apa. Tapi kalau misalnya auditor bisa kita cari area-area yang memang jadi sama klien yang kita ngelakuin analisis dari data tersebut. Itu sih kita cari lah ada anomali data nanti kita sampaikan berdasarkan dari klien buat operation point maupun internal control report. Untuk Kak Yulia, apakah ingin menambah jawaban dari pengalaman Kak Yulia? Udah cukup sih dan Nadia. Baik Kak, setelah mendengar pengalaman Kakak tadi, apakah Kakak mempunyai pesan untuk mahasiswa akuntansi agar menjadi auditor yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja pada masa yang akan mendatang? Auditor ya. Sebenarnya kan mungkin di online kita kan banyak ya pekerjaannya nggak cuma auditor doang. Ada yang bisa jadi akuntan di company, ada yang bisa jadi researcher, ada jadi dosen segala macam sampai auditor. Mungkin yang perlu kalian mumpung masih kuliah adalah ya belajar benar-benar sih ilmu karena nggak ada yang tahu tuh ilmu itu akan dipakai kapan. Satu itu. Kedua, apa ya bahasanya? Mungkin kalian yang ada beberapa yang ngambil organisasi atau kepanitiaan ngerasa saya lebih senang hang out sama teman segala macam. Tapi somehow nanti tuh ya pas kuliah yang ditanyain IPK lu berapa, terus habis itu kayak kemarin kuliah belajar apa aja gitu. Oh spesifik emang mau gelutin bidang audit gitu. Ketiga, mungkin explore dulu kali ya dunia audit itu gimana bisa nih kayak dengan cara magang jadi DPI atau constitutional employee atau gimana buat lebih tahu sebenarnya gue cocok saya untuk menjadi audit. Terus habis itu kalau untuk integritas ya yang namanya pekerjaan kan ada written obligation ya. Maksudnya ya kalian harus tahu nih obligation kalian sebagai auditor apa, apalagi kalian ada megang data klien harus transparan segala macam gitu, harus working with integrity. Nah itu kalian harus tahu juga don'ts-nya auditor gitu, jangan sampai kayak oh ya udahlah gue males ada difference di atas materialitas, gue mau aku kasih jelasin gue dan cepet. Nah itu jangan gitu, soalnya dulu gue mindset pas lagi asosiat adalah ya gue malah seneng tuh ketemu difference. Kenapa? Karena gue rasa oh ini gue beneran ngaudit nih kayak gitu. Masalah gimana problem solvingnya ya itu emang belajar sih biar belajar ya. Maksudnya dari periode ke periode yang mana belajar gitu kan. Itu sih yang kalian perlu tanamin gitu kalau misalnya mau jadi auditor maupun jadi pekerjaan lainnya atau accountant. Dari Kak Yulia, apa ingin menambahkan, Kak? Ya, mungkin dari kuliahnya itu harus belajar yang benar ya. Sama sih kayak Nadia juga. Mungkin bisa contoh Nadia juga kalau misalnya dia tuh udah dari awal belajar audit forensik. Jadi dia tuh tahu apa yang kedepannya tuh harus ngapain gitu. Dan dia kan juga kelihatannya betah ya. Betah nggak sih Nat jadi auditor? Ini normatif aja ya, betah. Baik Kak Yulia dan Kak Nidia, terima kasih banyak ya Kak untuk sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara dan kami. Kami mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru di dalam dunia auditing ya Kak, dari pengalaman Kakak berdua. Dan juga kami minta maaf apabila kami tadi ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam penyampaiannya Kak. Ya, makasih juga ya. Makasih juga ya. Makasih Kak. Ya, oke. Thank you ya Nat waktunya. Yo, thank you Kak Teo. Izin live ya Yo, semua. Iya Kak. Yo, sama Makasih izin Kak. live juga ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak.